Shalom. Hari ini kita akan berbicara dengan tema janganlah padamkan roh. Manusia terdiri dari 3 hal yang sangat penting, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh adalah satu fisik yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Roh adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tidak nampak. Tetapi sesungguhnya bahwa roh itu yang menghidupkan tubuh. Apa yang kita kerjakan dalam aktivitas kehidupan kita. Dan di antara ketiga hal tubuh, jiwa, dan roh yang memang tidak bisa dipisahkan, kita tahu adalah hal yang sangat penting bagi roh kita untuk terus dapat bernyala-nyala. Berbicara tentang janganlah padamkan, menggambarkan bahwa roh itu adalah seperti api. Kalau dia dipadamkan, kita taruh sesuatu yang kita ingin masak, tetapi kalau apinya padam, maka tidak akan pernah matang. Api juga menggambarkan sesuatu yang menghangatkan tubuh. Nah, kalau roh kita padam, maka tidak ada kehangatan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain saya ingin katakan bahwa kita sepakat roh itu menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, dan pesan firman Tuhan hari ini adalah janganlah padamkan roh. Jadi kalau janganlah padamkan roh berarti ada sesuatu yang kita lakukan sendiri yang bisa menjadikan roh kita padam. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17 mulai sampai dengan 22. Kita akan membaca bersama-sama dari teks di depan. 2, 3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ayat yang ke-19 menekankan janganlah padamkan roh. Apa saja yang harus dilakukan supaya roh kita itu tidak padam? Ada 4 hal yang saya sampaikan melalui bacaan firman Tuhan tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita harus hidup dalam doa. Sekali lagi, jadilah Kristen yang bukan berdoa, tetapi yang hidup dalam doa. Artinya doa itu menjadi sesuatu kebutuhan dalam hidup kita. Kalau itu kebutuhan, tentunya kita ada usaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun kalau itu tidak menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita, maka kita berkata boleh ya, boleh tidak. Kalau doa boleh ya, boleh tidak, maka percayalah bahwa roh kita akan padam. Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Bapa di surga. Kalau orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya, tentunya kita bisa lihat hubungan antara anak dengan orang tua menjadi dingin, biasa. Bahkan kadang bisa lebih akrab dengan teman,
bisa lebih akrab dengan yang lain daripada dengan orang tua. Jadi komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan Bapa? Kita diumpamakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 bahwa kita adalah carang-carangnya. Dan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Bagaimana supaya kehidupan kita itu terus bisa hidup, sebuah ranting bisa hidup, bahkan bisa membuahkan daun-daun dan pada akhirnya melahirkan buah-buah, tentu dia harus terkonek dengan pokoknya. Kehidupan kita kalau tidak terkonek dengan pokoknya yaitu Allah Bapa, maka kita akan kering. Roh kita akan kering, kita merasa haus sekali. Dan tahu bahwa kehausan yang tidak dipenuhi itu bahasa kerennya dehidrasi, mengalami kekeringan cairan tubuh dan akhirnya bisa membuat mati. Kita bisa tahan nggak makan, tapi nggak tahan kalau nggak minum. Yesus bisa tahan berpuasa 40 hari tanpa makan, tapi tidak berarti tanpa minum. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, hubungan yang kita bangun dengan Tuhan akan membuat kita semakin intim dekat dengan Tuhan. Dan dari situ roh kita akan terkoneksi dengan Roh Kudus. Dan kita akan kemudian mendapatkan satu kekuatan ekstra yang baru di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Sekali lagi saya dan saudara akan diperhadapkan dengan kehidupan yang semakin sulit. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Dalam kehidupan arus dunia yang bisa menarik kita untuk keluar dari Tuhan. Bisa membawa kita menjauh dari Tuhan. Persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi bisa membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Dan hanya akan bisa membuat kita mampu bertahan jika kita hidup dalam doa. Sedikit-sedikit berdoa. Apapun juga sampaikan kepada Tuhan. Kalau sampaikan kepada orang kadang bisa mengecewakan. Kita anggap itu rahasia, diceritain sama teman yang lain. Akhirnya dari mulut ke mulut kemudian berbicara. Dan pembicaraan dari mulut ke mulut itu bisa membuat kita semakin bukan semangat. Tapi semakin loyo. Kalau ada orang yang bermasalah kemudian dibicarakan masalahnya. Maka itu menjadi hal yang membuat orang tidak terbantu masalahnya. Tetapi malah semakin parah dalam masalahnya. Karena itu kalau kita ada masalah datang sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Karena dia hanya sejauh doa. Ya. Doa membawa persekutuan kita dengan Tuhan semakin erat, roh kita akan semakin menyala-nyala ketika hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Karena itu dalam situasi apapun juga mari kita ingat kita selalu connect dengan Tuhan. Tetaplah berdoa bukan berarti kita terus menerus sepanjang waktu 24 jam kita berdoa, bukan. Tetapi dalam pengertian bahwa kita akan menghadapi berbagai aktivitas kehidupan kita tetap eling, kita tetap ingat sama Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Allah tidak hanya ketika kita meram, tutup mata, lipat tangan. Tetapi dalam situasi melek seperti apapun sekarang saudara duduk saat ini, saudara bisa connect dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, baik secara audible, ya bisa didengar ataupun suara hati. Dan Allah mendengar setiap seru doa kita. Yang pertama agar roh kita tidak padam, hiduplah dalam doa. Berdoa secara pribadi kita bangun hubungan dengan Tuhan dalam berbagai hal. Kalau kita cuma berdoa sekedar bangun pagi kita berdoa. Makan kita berdoa. Kemudian mau tidur kita berdoa. Itu mah tidak akan membuat kita terbangun. Walaupun bisa bertahan. Tapi kalau kita memberikan waktu. Orang sibuk.
kalau kita tidak sengaja mengalokasikan waktu, memberikan waktu kita, maka tentunya kita tidak punya waktu untuk berdoa. Tetapi kalau kita memberi waktu tertentu, sebagaimana kita beri waktu untuk yang lainnya, maka kita akan terus berdoa. Tiap hari jangan lupa berdoa. Doakan, karena doa kita tidak akan sia-sia. Doakan, apa aja doakan. Dikatakan janganlah kita khawatir, tapi dalam segala sesuatu nyatakanlah itu kepada Tuhan. Dalam doa dan ucapan syukur. Ya. Jadi yang kedua, maka supaya kita bisa terbangun roh kita dalam menghadapi situasi apapun selain hidup dalam doa, maka kita juga akan diajar bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, di antara semua hal itu adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Kalau kita belajar bersyukur, kita sudah belajar ini secara khusus. Kalau tidak salah ada 2 bagian atau 2 sesi yang saya sampaikan untuk kita belajar mengucap syukur. Nah, mengucap syukur ini akan menyegarkan jiwa. Kalau orang berkeluh kesah, kan kita tahu ya bahwa spirit itu kalau dalam roh itu dalam bahasa Inggris disebutnya spirit. Jadi kalau kita baca di dalam bahasa Inggris, roh itu disebut spirit. Kalau dalam bahasa Indonesia spirit itu adalah semangat. Semangat. Jadi berbicara roh ini berbicara tentang semangat. Bagaimana supaya kita bisa semangat? Ya mengucap syukur. Dengan melihat selalu, sekali lagi, selalu sisi baik. Manusia selalu ada 2 kutub. Kutub negatif dan kutub positif. Ya, sisi baik dan sisi buruk. Jadi berupayalah untuk bisa mengucap syukur. Lihatlah dalam segala situasi, itu dengan kacamata rohani iman kita kepada Tuhan. Lihat sisi baiknya. Mengapa ini terjadi? Mengapa segala persoalan yang kita hadapi terjadi? Lihat sisi baiknya. Kita sudah belajar dan diyakinkan beberapa kali bahwa pada akhirnya ketika hal-hal yang tidak baik kita alami, itu ternyata di balik itu ada sesuatu rencana yang indah yang membawa kita kepada hal yang lebih baik. Memang ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, itu sangat sakit. Ketika saya pernah sampaikan itu dikasih surat bahwa saya di akhir tahun hadiah Natal saya itu, saya ingat pertama saya kerja di OKB, ya, Oriental Computer Bahtera, itu suratnya surat cinta dikasih. Ya. Awal tahun enggak usah masuk lagi. Selesai saat itu. Dikasih uang pesangon. Sakit. Saya waktu itu masih bangku panjang. Nangis ketika Natal. Dulu masihnya kalau berdoa berlutut. Kita berlutut, nangis. Mengapa ini terjadi? Padahal saya berkali-kali meyakini dan mendengar sendiri customer yang saya kunjungi itu sangat membutuhkan saya. Bahkan ketika kunjungan saya ke Departemen P&K, di mana saya mengajar komputer, dikatakan tolong bantu Pak Paulus ngajar di sini. Jadi kalau dipikir-pikir, kenapa justru yang terjadi terbalik? Kok saya merasa sudah baik,
justru dibilang tidak baik. Customer komplain, padahal yang saya dengar buktinya customer memuji saya. Nah, di balik situasi itu ternyata saya setelah Desember saya dipecat, maka April saya mendapatkan surat menjelang akhir April. Saya dapat surat ketika saya sedang tiduran di rumah. Ada seorang messenger datang dari kantor, kemudian kasih saya surat. Saya baca, ternyata surat itu adalah surat saya dipanggil untuk wawancara. Waktu saya wawancara, kemudian segera langsung dibilang minggu depan langsung masuk kerja. Wah, secepat itu. Dan ternyata dengan pekerjaan yang saya peroleh kemudian membawa kehidupan saya jauh lebih baik ketimbang saya masih kerja di situ sebelumnya. Jadi pada waktu itu saya bekerja di Oriental Computer Bahtera OKB, kemudian saya pindah ke ITN, ya, Inti Triden Nusantara NOL, Neptune Orient Line, di mana head office-nya di Singapura. Waktu itu saya bekerja. Saya ingat belum sampai 3 bulan saya dipanggil bos yang punya pemilik. Kemudian dikatakan, Paulus kamu mau gak berkembang? Saya pikir saya mau dikuliahin karena berkembang. Kebutuhan saya seperti itu. Tapi bos bilang saya mau dipindahkan ke bagian sales. Dulu saya di ADP karena saya background di komputer. Maka kemudian saya pikir kalau jadi sales itu berbohong. Ya, berbohong. Tetapi ternyata enggak begitu juga sih ya. Saya sampai 1 jam, tapi saya biarkan itu bos, kan saya pernah cerita. Ternyata dibuka lowongan untuk orang lain karena saya tidak memberi konfirmasi untuk menerimanya. Dan saya lihat bahwa itu semua kembali lagi ternyata membawa kebaikan. Orang yang mengisi lowongan itu menjadi manajer, meningkat menjadi GM dan seterusnya. Saudara, saya belajar dari semua hal itu, oh ternyata ini jalannya. Maka saya menantikan kesempatan kemudian ketika saya ditawarkan lagi. Nunggu 10 tahunan lebih saya untuk dapat itu. Tapi ketika begitu dapat saya nggak sia-siakan. Kamu disuruh jadi manajer, pegang membawai sales seluruh Indonesia. Saya bilang, saya terima. Dulu saya nggak mau menolak, tapi sekarang saya terima. Dari situ saya bisa keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri. Dari situ saya mendapatkan koneksi yang sangat besar. Hampir semua perusahaan apa aja yang bisa disebut besar, itu adalah customer saya. Jadi dari situ kalau dipikir saya sebelumnya ada di palingan saya bagian di departemen-departemen di pemerintah Indonesia, ke Seknek, kemana-mana saya sudah pernah. Tetapi kalau cuma saya di batas waktu itu, ya saya seperti itu. Tapi ternyata ketika saya ikuti menurut jalannya Tuhan, sepatutnya kita bersyukur. Bersyukur karena ada rencana Tuhan selalu indah dalam hidup kita. Jadi apapun yang sekarang sedang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan menuntun kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Asal kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Bersyukur atas hal itu. Percaya. Kalau kita coba dengan begitu saya ngambek. Dengan begitu saya kemudian jauh dari Tuhan. Dengan begitu saya malas sudah berdoa. Ngapain saya berdoa? Tuhan perlakukan saya seperti ini. Maka kehidupan saya tidak akan jadi lebih baik. Tapi dengan saya melakukan semua yang tadi baik, Tuhan berkati saya. Dapat gaji yang jauh lebih besar daripada gaji yang saya terima sebelumnya. Dapat penghasilan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa saya terima kalau saya bekerja sebelumnya. Jadi kalau dipikir-pikir semua hal itu akan selalu membawa kebaikan. Itu kalau bicara dari sisi pekerjaan. Dari sisi kesehatan sama. Jadi sepatutnya kita mensyukuri kalau renungkan hari ini saudara seperti apa adanya. Mungkin uang saudara menipis, gak banyak. Kantong, dompet cuma ada beberapa ribu rupiah dibanding orang lain yang kemudian banyak.
Saya mau beritahu, saudara yang sehat hari ini, Anda adalah orang yang paling kaya dibanding orang yang kaya tapi sakit-sakitan. Ya dong? Coba bayangkan, saya berpikir betapa saya bersyukur pada waktu sebelum saya kena stroke. Kenapa? Ketika saya kena stroke saya harus keluar duit begitu banyak tiba-tiba. Saya masuk rumah sakit hampir 50 juta. Kemudian gak sembuh. Beberapa minggu, 1-2 minggu kemudian kalau gak salah, 2 minggu lah. Masuk rumah sakit lagi. Itu menghabiskan hampir 100 juta. Kalau dipikir saya sehat, total 150 juta. Anda kaya enggak? Mungkin kemudian kalau kita saat ini tiba-tiba mengalami sakit yang luar biasa. Nyaris mati. Nah banyak orang. Saya lihat banyak berita duka yang saya baca di dalam grup pendeta. Banyak pendeta-pendeta muda yang dituai oleh Tuhan. Mati. Yang masih umur 30 tahunan mati. Banyak pendeta yang mati. Banyak loh, banyak. Jadi kalau hari ini kita masih hidup, itu bersyukur sama Tuhan. Terlepas apapun pergumulan hidup yang kita sedang hadapi saat ini. Bersyukur bahwa kita semakin meningkat dengan Tuhan. Jangan padamkan roh. Masih sehat, masih bisa. Ada orang yang harus diamputasi. Coba bayangkan satu kaki berapa? Saya mau katakan, mau gak kaki Anda yang sehat sekarang dipotong satu? Saya kasih uang 100 juta. Anda belum tentu mau. Berarti Anda sudah punya uang 100 juta untuk tetap bisa bertahan 2 kaki. Saudara-saudara, betapa kita bersyukur. Tadi kita angkat lagu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan akan menyegarkan roh kita. Terlepas dari apapun juga saya dan saudara mengalami kesulitan hidup. Dan yang ketiga, saudara kekasih Tuhan. Agar roh kita tidak padam, maka apa yang harus kita lakukan? Tidak meremehkan firman Tuhan. Firman Allah berkata, janganlah anggap rendah nubuat. Nubuat orang yang punya karunia roh. Ada orang yang punya karunia untuk nubuat. Ujilah segala sesuatu, apakah benar ini? Dan peganglah yang baik. Nah, saudara, kalau kita meremehkan firman Tuhan, mungkin rasanya firman Tuhan itu lagi, saya bahkan sudah tahu, saya sudah hafal. Kalau kita baca firman Tuhan seolah-olah udah saya nggak usah lihat lagi Alkitab, saya sudah di luar kepala. Tetapi hal yang kita anggap jangan anggap enteng. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-5 berkata, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Setiap firman Tuhan merupakan didikan Tuhan buat kita. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, mari sepatutnya kita perhatikan sungguh-sungguh. Murid Tuhan pernah juga lalai, pernah juga meremehkan apa yang keluar dari mulut Yesus. Yesus pernah berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi murid-murid tidak memperhatikan apa yang dikatakan Yesus. Sehingga ketika Yesus mati, masih juga ada orang yang berduka. Masih ada juga perempuan-perempuan yang melayani, padahal sudah melayani. Ngikut Yesus begitu dekat. Tapi dia tetap datang ke kubur Yesus. Dia tidak percaya bahwa, tidak ingat bahwa Tuhan pernah berkata bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit dan mendalui engkau ke Galilea. Ada banyak firman Tuhan yang seolah-olah kita tahu tapi kita enggak menyadari. Ada banyak orang kadang-kadang berkata kata-katanya seperti normal biasa. Tapi apa yang kita katakan kita enggak sadar. Begitu tersadar, tersadar. Waktu saya disampaikan sesuatu oleh hamba Tuhan, sesuatu hal yang seperti, wah gak bisa begini dan seterusnya. Saya cuma katakan, apa yang kau katakan tadi ini coba dipikirkan lagi. Apakah benar begitu? Baru dia menyadari, oh iya ternyata seperti ini. Ada banyak orang yang gak menyadari apa yang kita katakan sendiri.
Nah, kenapa? Karena kita sering terbiasa meremehkan firman Tuhan. Ada banyak orang yang pernah dengar perkataan saya. Hari ini saya berkata, tapi mungkin sudah melupakannya. Tapi saya yang mengatakan, saya ingat. Dan ketika keadaan terjadi sesuatu, saya cuma berkata, saya sudah pernah mengatakan sebelum kejadian. Saya pernah berkata bahwa tren di dalam gereja ini ketika masih penuh. Bayangkan sekarang kan kita berjarak. Kita pernah mencapai ibadah 100 orang. 100 orang. Gelar sampai rapat. Di sini masih ada 2 baris kalau nggak salah. Betul? Tetapi kemudian mulai tren turun. Dan saya baca dalam roh. Ini trennya turun nih. Saya sampaikan kepada ketua komisi umum. Perhatikan. Ini trennya turun. Tapi kurang direspon dengan cukup baik. Kita tidak memberikan perhatian yang cukup untuk hal itu. Dan kemudian semakin merosot. 80 dan 70 dan seterusnya. Sekarang kita dibawa pada situasi di mana kita dicekam dengan ketakutan terhadap penyebaran COVID-19. Tentu hal ini juga perlu berhati-hati. Jangan sampai roh kita padam. Ada orang yang memilih ibadah di rumah, oke, gak masalah. Gak masalah. Tapi kalau pilih ibadah di rumah, benar-benar ibadah. Jangan gak ibadah. Kalau gak ibadah, roh kita bisa padam. Ibadahlah seperti kita datang hari ini. Seperti kita datang jam 10. Seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu, maka kita mulai terbiasa. Kan firman Tuhan katakan latihan badani terbatas gunanya. Ya. Nah ini perhatikan firman ini nggak boleh dianggap enteng, nggak boleh dianggap remeh. Ya. Tetapi janganlah anggap enteng firman Tuhan, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar rohani kita semakin bertumbuh. Ibrani pasal yang tadi 12 ayat yang kelima, dia mengatakan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tapi kalau kita balik lagi Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12, dia katakan seharusnya engkau bertumbuh. Saya bacakan buat kita sekalian. Lima ayat 12 berkata begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Enggak mengalami pertumbuhan. Kenapa firman Tuhan lewat dari kuping kanan atau kuping kiri keluar ke sebelahnya lagi. Firman Tuhan tidak pernah terukir di dalam loh hati kita. Dan tidak pernah juga kita kalungkan itu dan berjalan seperti pelita. Kenapa kita kurang serius untuk masuk ke dalam pemikiran dari apa yang kita dengar hari ini? Nah, jangan remehkan firman Tuhan. Walaupun mungkin saudara pernah dengar berulang-ulang. Saya pernah berulang-ulang menyampaikan hal ini. Ya, berulang-ulang aja masih belum kena. Apalagi sekali disampaikan. Ya dong. Nah, jadi yuk berkali-kali jangan pernah anggap itu enteng. Ya, tetapi benar-benar perhatian. Terus kemudian tersentak. Kalau saya tersentak, kenapa? Saya merenung. Kenapa ini terjadi lagi? Kenapa dia bicara hal yang sama? Kenapa Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka Simon Petrus yang sifatnya biasanya spontanitas lantang berkata, ya engkau tahu aku mengasihi engkau. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya sama lagi. Begitu ketiga kali Simon baru mikir. Maka dengan sedih hati, mulai dari perasaan hati, mulai nyampe ke sini. Sebelumnya cuma di bibir, tetapi mulai kena di hati. Perasaan kena. Dengan hati yang sedih dia berkata, Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu perkataan yang baru keluar dari hati. Begitu keluar dari hati, Yesus tidak bertanya ulang lagi. Maka Tuhan selesai sampai situ. Nah saudara-saudara, kenapa firman Tuhan seringkali berulang-ulang? Kenapa kejadian hidup kita seolah-olah berulang kali di persoalan-persoalan yang sama? Karena kita masih belum menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya pernah katakan dan saya coba belajar dari hidup saya sendiri. Kalau saya mengalami sesuatu, saya coba belajar mengerti kenapa ini terjadi. Pelajaran apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya. Dan begitu saya tangkap, maka saya keluar atas persoalan yang ada. Selesai. Tapi kalau saya nggak nangkap, saya menghadapi persoalan yang sama. Saudara, berapa lama kita mengalami persoalan yang sama dalam pergumulan hidup kita saat sampai sekarang ini? Kalau kita nggak move on, kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak perhatikan firman, bahwa dalam hidup saya dan saudara ada malaikat. Setiap kita punya malaikatnya sendiri. Luar biasa Tuhan. Dia kasih malaikat buat kita untuk menjaga kita. Dia kasih malaikat buat kita untuk melayani kita. Luar biasa. Jadi jangan pernah sendiri. Nggak pernah merasa sendiri. Sekali lagi perhatikan firman ini. Jangan remehkan. Terus kalau begitu saudara harusnya semangat. Semangat. Kenapa? Karena firman Tuhan masuk. Kalau firman Tuhan masuk, pasti kita akan semangat. Tak kena. Saya pernah cerita ya. Saya mengalami stres tingkat tinggi. Saya rasa tertekan begitu rupa. Sedih begitu rupa. Wah, gak ada orang yang tahu pergumulan saya. Keluarga tidak, pasangan hidup tidak, siapapun tidak. Saya cuma berkata sama Tuhan dan Tuhan tahu atas setiap pergumulan saya. Saya masih ingat ketika ibadah saya menghadiri, ibadah apa saya lupa itu, kalau nggak salah peresmian rumah pada waktu pasca kebakaran di rumah Pak Samuel Yusuf dulu ya, yang di Mangga 2 itu. Saya hadir dengan siapa itu ya. Saya lupa beberapa, iya. Kan nggak tahu kalau saya hadir itu saya dalam stres tinggi. Tapi saya dengar firman Tuhan. Saya olah apa yang disampaikan. Saya tangkap, kena sama saya. Di situ saya bangkit. Di situ saya berkata dalam hati. Kalau saya berpikir saya nggak kuat, maka saya akan hancur. Tapi saya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka saya bangkit. Itu terasa secara roh. Badan yang kate rasanya tadi tertekan ke bawah, kemudian mulai beranjak naik. Naik dan naik. Dan akhirnya saya mampu berdiri secara roh. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan firman, maka hari ini sepulang kita dari tempat ini, dengar bahwa roh kita harusnya bernyala-nyala. Kenapa? Karena firman Tuhan itu membangkitkan semangat kita. Firman Tuhan itu memberi inspirasi kepada kita. Dan saudara-saudara yang dengar di rumah, live streaming juga hal yang sama. Kalau dengar firman Allah ini, perhatikan sungguh-sungguh. Seharusnya roh kita tidak padam, tapi terus bernyala-nyala. Yang terakhir, yang keempat, kita lihat bahwa jauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Firman Allah katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Perbuatan jahat bukan saja melanggar hukum dan menyakiti orang, tetapi juga dapat memadamkan roh. Karena itu kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membawa kita kepada perilaku jahat. Nah, mungkin kita enggak membunuh, mungkin kita berkata saya enggak mencuri dan lain sebagainya.
puji Tuhan, baik. Ya, tetapi perhatikan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Saya baca firman Allah. Jahat di mata Tuhan bisa adalah orang-orang yang menduakan Tuhan. Orang-orang yang menduakan Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Itu sebabnya hukum Taurat 10 hukum yang paling pertama di antara 10 yang lain. Apa dikatakan? Janganlah ada padamu Allah lain. Kecil. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah itu Allah yang cemburu. Jadi itu menjadi sebuah kekejian, kejahatan. Berulang kali dinilai Tuhan kalau orang Israel menyimpang di zaman dulu kepada penyembahan berhala. Mungkin kita memang enggak menyembah berhala lagi. Tapi penyembahan berhala itu menduakan Tuhan artinya. Kita menyembah selain dari Tuhan. Kita mengagungkan selain daripada Tuhan. Kita mengutamakan selain daripada Tuhan. Dan kalau ada hal-hal yang kita utamakan selain daripada Tuhan, itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Kenapa? Bayangkan kalau saudara sudah begitu baik sama orang lain. Kemudian orang lain tidak ingat saudara atas kebaikannya. Dia bilang jahat lo. Betul gak? Jahat lo. Gue udah baik sama lo. Lo masih begitu sama gue. Jahat lo. Jahat lo. Jangan kita dikatakan jahat di hadapan Allah. Tapi jadikan Tuhan itu di atas segalanya. Jadikan Tuhan menjadi prioritas hidup kita. Betapapun suksesnya hidup kita kelak ke depan. Kita punya waktu yang sangat terbatas. Tapi jangan lupa colek diri. Ingat, itu datang semua dari Tuhan. Jangan sampai itu menggantikan posisi Tuhan di hadapannya. Ketika engkau tidak punya pasangan, engkau dapat pasangan. Ketika engkau sudah dapat pasangan, maka pasanganmu lebih diutamakan daripada Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Ketika engkau punya istri, sebelum punya istri engkau minta pertolongan Tuhan. Dikasih istri, jangan terlena, terikat dengan istri menjadi prioritas utama. Pasangan hidup suami dan seterusnya. Sekali lagi saya mau katakan, baik saya buat saya dan saudara, perhatikan di antara semua hal yang paling utama, Tuhan di atas segalanya. Jauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Segala kejahatan adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Yang paling utama, kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, ini perintah. Perintah. Jadi mari kita jatuh cinta sama Tuhan. Lagu pujian, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Semakin dalam, semakin dalam. Kalau orang yang jatuh cinta pasti semangat kan? Betul gak? Lagi jatuh cinta semangat, kalau lagi gak jatuh cinta, wah udah. Jangan padamkan roh, bangkitkan semangat cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Biar kita jatuh cinta terus sama Tuhan. Dengan begitu, maka nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Mari kita tingkatkan. Ini bagaikan mata uang. 2 keping mata uang ya. Satu keping mata uang, 2 muka, 2 sisi. Bagaikan telur dan ayam dan telurnya. Jadi kalau dipikir mana duluan? Bisa karena engkau rajin, maka rohmu bisa semangat. Bisa. Karena engkau rajin melayani, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, maka rohmu akan terus meningkat. Atau sebaliknya, kalau rohmu sedang bernyala-nyala, engkau akan rajin. Betul enggak? Dan engkau akan siap melayani Tuhan. Dan saudara-saudara yang melayani Tuhan hari ini, saya mau katakan firman Allah. Janganlah hendaknya
kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan padam, jangan padamkan. Jangan padamkan. Jangan padamkan sendiri karena Tuhan tidak mau padamkan. Rasul Paulus berkata, kobarkanlah kasih karunia yang ada padamu oleh penumpangan tangan. Kalau Tuhan kasih karunia itu begitu diberikan berlimpah-limpah, kita masih bisa seperti ini. Keluarga kita masih begitu terpelihara tadi kan. Di tengah-tengah situasi sulit pandemi, kita tidak kelaparan, kita masih punya pekerjaan, usaha kita masih berjalan dan seterusnya. Seharusnya kita semakin semangat buat Tuhan. Ya, semakin semangat. Orang yang dapat tiba-tiba rezeki sebagian, wah saya dapat kira-kira rezeki sekian. Pasti dia senang. Dan orang yang senang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Saudara, sekali lagi di atas mimbar ini saya mengingatkan diri saya dan saudara. Dalam situasi sesulit apapun, jangan padamkan roh. Dari situ kekuatan kita hanya dari Tuhan. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau tadi janganlah kita menganggap rendah nubuat-nubuat. Itu jangan anggap rendah karunia-karunia yang Tuhan berikan. Kalau karunia yang engkau punya hari ini dan engkau biarkan. Kalau hari ini engkau pendam seperti satu orang yang punya satu talenta. Maka Tuhan akan ambil. Kaki Dian, ya, kaki Dian. Kalau itu tidak kita pelihara, maka diambil daripada kita. Kalau diambil, hidup kita padam, hidup kita gelap, hidup kita akan meraba-raba. Kita di ujung dari akhir zaman. Di ujung dari akhir zaman. Saudara yang masih dengar hari ini firman Tuhan. Mari jangan biarkan rohmu